Shalom, bersama Yohanes di sini, dan selama 10 menit ke depan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, tuntunanmu sampai detik ini Tuhan. Kalau saat ini kami beroleh kesempatan untuk bersekutu bersama dalam firman Tuhan, kami bersyukur dan kami mohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, sebab kami tidak bisa mengandalkan hikmat kuat kami. Kami mohon tuntunan-Mu untuk kami boleh mengerti dengan benar isi hati-Mu, dan kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus, dan sekarang kita masuk dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita sudah menyelesaikan Efesus pasal yang ke-5, dan sekarang kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Efesus pasal 5 dalam perikop yang kita bahas dalam minggu-minggu lalu, kita belajar tentang peran suami dan istri dalam tatanan yang sudah ditetapkan Tuhan di rumah tangga. Diawali dengan manusia yang baru di dalam Kristus. Diawali, kemudian dilanjutkan dengan hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, menanggalkan kehidupan yang lama, mengenakan pakaian yang baru, penuh dengan roh, dan kemudian nampak dalam tindakan kita, dalam peran kita sebagai istri, sebagai suami. Ini bicara tentang hubungan antar pribadi. Hubungan antara suami istri, dan sekarang dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama, hubungan antara anak dan orang tua. Diawali dengan hai anak-anak. Anak-anak di sini yang perlu kita mengerti bahwa ini bukan bicara tentang batasan usia. Jadi, kalau kita mengartikan anak-anak ini sebagai anak kecil, maka kita akan ngomong, orang yang sudah merasa dirinya dewasa akan ngomong, loh ini ayat bukan buat saya. Anak-anak yang masih kecil, ayo dengarkan. Ini ada Efesus pasal 6 ayat 1, ini ayat untuk kamu, bukan ayat untuk aku, karena aku sudah dewasa. Bukan seperti itu ya. Hai anak-anak di sini menyatakan hubungan antara anak dan orang tua. Oleh karena itu mencakup batasan usia yang sangat luas. Bukan hanya 0 sampai 3 tahun atau 0 sampai 5 tahun. Ini firman untuk kamu, bukan ya. Semua kita di sini kan punya orang tua. Dan karena itu kita bisa disebut sebagai anak. Dan karena itulah maka firman ini berbicara kepada kita semua juga. Sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan melalui Paulus untuk kita dengarkan. Hai anak-anak, dikatakan di sana, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taat. Hai anak-anak, taat. Taati siapa? Orang tua. Mungkin orang-orang yang mendengar ayat ini, mereka kan berkata, loh, ini kan bukan hal yang baru. Ini kan hal yang umum. Bukan hanya dalam kekristenan, di luar kekristenan pun, bukan hanya orang percaya, orang yang tidak percaya pun akan mengajarkan hal ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Lalu kenapa kok harus diawali dulu di Efesus pasal 5 tentang menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, menanggalkan kehidupan yang lama, mengenakan pakaian yang baru, hidup dalam kasih kepada Allah, penuh dengan Roh Kudus, baru kemudian prakteknya dalam hubungan antar pribadi, istri, suami, dan sekarang anak dengan orang tua. Kenapa panjang-panjang gitu? Kenapa perlu sampai seperti itu? Ini kan bukan suatu hal yang baru. Ya memang betul ini bukan suatu hal yang baru. Itu anggapan anggapan sebagian besar masyarakat. Anak-anak memang harus taat kepada orang tuanya. Lalu kenapa kok perlu diajarkan lagi? Kenapa kok perlu ditekankan lagi? Jawabannya ada di sini. Setelah koma dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, koma, karena haruslah demikian. Kalau kita baca ayat yang paralel dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah
yang indah di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan kenapa? Karena haruslah demikian, karena Tuhan berkata demikian, kurang lebih seperti itu. Karena Tuhan berkata demikian. Ayat Kolose 3:20, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi walaupun betul persepsi orang bahwa ini hal yang umum dalam tatanan masyarakat, tapi kita diingatkan dalam ayat ini bahwa ini tatanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan ngomong harus, anak itu harus taat sama orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua itu adalah hal yang indah di hadapan siapa? Tuhan. Karena itulah Paulus menuliskan ini, digerakkan oleh Roh Kudus menuliskan ini, dan didasari oleh Efesus pasal 5 bahwa kamu itu manusia yang baru di dalam Kristus. Bahwa kamu hidup harus mengasihi Allah, harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Dan sebagai manusia baru yang penuh dengan Roh Kudus itu, akan ada kerinduan di hatimu untuk kamu taat kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan ngomong harus anak itu taat pada orang tua, maka wujud ketaatan kita kepada Tuhan adalah mematuhi tatanan itu. Sebagai manusia baru yang penuh Roh Kudus yang kita rindu untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan ngomong bahwa anak yang taat pada orang tua adalah hal yang indah di hadapan Tuhan. Maka itulah yang menggerakkan kita untuk taat. Nah, sekarang bicara tentang taat. Taat yang bagaimana? Taat itu seperti apa? Taat diartikan sebagai keinginan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh yang dikatakan orang tua kepada kita, dengan suatu keinginan yang kuat untuk kita menaatinya, untuk kita melakukan apa yang dikatakan kepada kita tersebut. Nah, taat di sini dalam yang bagaimana? Kalau dalam Efesus pasal 6 dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tapi dalam Kolose 3:20 diberikan ruang lingkup. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, ini yang bagian tidak enaknya. Kalau kita sampai ditaat saja, taatilah orang tuamu, maka mungkin sebagian besar dari kita akan berkata, oh iyalah, itu kewajibanku sebagai anak. Aku anak, maka aku harus taat kepada orang tuaku. Tapi ketika kita mendengar dalam segala hal, nah ini bagian tidak enaknya bagi kita. Karena apa? Karena kalau misalkan orang tua itu memberi perintah, dan perintahnya itu berkaitan dengan kesukaan kita, hai kamu, ayo makan es krim. Aku perintahkan kamu makan es krim. Maka anak-anak pasti akan senang sekali ya. Tidak perlu diulang 2 kali, mereka langsung menyerbu es krim itu. Hai kamu, ayo beli baju baru. Hai kamu, ayo beli handphone yang paling baru. Hai kamu, ayo beli PlayStation 5. Senang sekali tentu, gampang sekali untuk kita taat, untuk kita melakukannya. Tapi kita diingatkan bahwa taat itu bukan tentang yang senang-senang saja. Hai kamu, ayo makan sayur. Sayur tidak enak. Ayo dimakan. Dalam segala hal kita diingatkan untuk taat. Bukan hanya yang senang-senangnya saja, tapi juga dalam hal yang kita tidak senang sekalipun kita diingatkan untuk taat. Nah, dalam segala hal di sini kemudian apakah diartikan harafiah dalam segala hal itu satu persatu kata-kata yang orang tua kita ucapkan kepada kita harus taati? Enggak juga. Karena dilengkapi dalam Efesus pasal 6 dikatakan di dalam Tuhan. Dalam Kolose 3:20 dikatakan itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi taat di sini ada batasannya ternyata. Bukan diartikan secara harfiah itu dalam segala hal. Misalkan orang tua kita ngomong sama kita, ayo kamu bantu papa. Ayo bantu papa mama yuk. Oh iya harus, saya sebagai anak saya harus taat membantu papa mama. Bantu yang bagaimana? Besok papa mama ini rencana mau ngerampok rumah itu. Kamu bantu ya, kamu yang jaga sekeliling, jangan ada orang yang nanti melihat. Kalau dalam hal seperti itu ya jelas tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu ngerampok itu hal yang tidak indah di hadapan Tuhan. Jadi kita dibawa pada pengertian untuk kita taat. Sebagai manusia, sebagai anak kepada orang tua. Sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, penuh Roh Kudus harus nampak. Nampak dalam hubungan pribadi antar pribadi. Suami istri, anak terhadap orang tua. Dan sebagai anak, kita diingatkan untuk kita taat.
Taat yang bagaimana? Dalam segala hal. Baik apa yang kita sukai maupun apa yang kita tidak sukai. Dalam segala hal yang bagaimana? Dalam segala hal yang indah. Ada batasannya, yang indah di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes dan Petrus ketika dihadapkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang 19, ketika mereka ditangkap dan kemudian di hadapan mahkamah agama mereka disuruh berhenti untuk memberitakan tentang Kristus, mereka menjawab apa? Di ayat yang 19 dikatakan, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi dalam segala hal di sini ada batasannya, taat kepada Allah. Jika orang tua memberikan perintah di mana perintah itu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka kita ketika harus memilih, seperti Petrus dan Yohanes, mereka memilih untuk taat kepada Allah. Tapi ini bukan memberikan ruang kepada kita untuk kita berargumen, bantah sama orang tua setiap kali orang tua ngomong, ayo kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Wah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya itu tidak membuka ruang kita untuk bantah-bantahan. Dalam hal-hal yang tidak tertulis dalam firman Tuhan, misalkan orang tua ngomong, ayo makan sayur, sayur itu baik buat kesehatan. Ya udah, tidak usah dibahas mana ayatnya sayur itu bagus buat kesehatan. Saya tidak harus taat kalau itu tidak ada dalam firman Tuhan. Enggak ya, jangan kurang ajar seperti itu. Kita belajar taat. Kecuali kalau benar-benar yang diperintahkan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Di sana kita diajar untuk kita taat kepada Allah. Kiranya firman ini mengingatkan peran kita sebagai anak dan kita dimampukan untuk taat kepada orang tua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami diingatkan sebagai anak-anak kami harus taat kepada orang tua kami. Karena Tuhan berkata haruslah demikian. Karena itu tatanan yang ditetapkan Tuhan. Dan sebagai manusia baru di dalam Kristus yang penuh dengan Roh Kudus, kami rindu untuk melakukan ketetapan Tuhan. Kami rindu untuk melakukan hal yang indah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tuntun kami Roh Kudus untuk kami taat kepada orang tua kami. Taat dalam segala hal. Taat dalam hal meskipun itu sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi kami. Taat dalam segala hal dalam batasan yang indah di hadapan Tuhan, di mana kami belajar untuk kami mengutamakan ketaatan kepada Allah lebih dari apapun. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan peran kami sebagai anak-anak terhadap orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.